صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad al-fa'iq li ma'ali darajat wal maqamat wal rasul as-sabiq bima yaminil barakat wal karamat wal habibil lahiq fi hiyazil khairat wal hasanat wa ala alihi wa sahabatihi afadilil makhluqat fil ardi was samawati ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang terakhir insyaallah dari bulan Jumadil Akhir ini, khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman kepada Allah dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan modal seorang mukmin untuk melalui kehidupan di dunia ini dan untuk memasuki alam akhirat kelak. Sungguh bagaimanapun seorang mukmin, jikalau imannya kuat, takwanya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dalam kehidupan sehari-harinya jejak langkahnya akan senantiasa dibimbing oleh Allah dalam tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam alam akhirat dalam Allah Ta'ala dalam keadaan ridha kepada dirinya. Maka mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita iman yang kuat dan takwa yang luar biasa sehingga kita wafat dalam keadaan ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dari ayat tersebut wallahu alam, Allah Ta'ala menyatakan bahwa di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 4 bulan yang mulia yang Allah istimewakan daripada bulan-bulan yang lain 3 berkesinambungan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. Dan satu yang sendiri kata Rasulullah yaitu
bulan Rajab. Sesungguhnya ada beberapa hadis riwayat tentang bulan Rajab ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Suyuti menyatakan dalam hadisnya bahwa khamsul layalin la turaddu fihi ad-da'wah. Ada 5 malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau seorang mukmin berdoa di dalamnya maka tidak akan Allah tolak doanya. Maka yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Dan dalam baginda Nabi, dalam doanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah berdoa bahwa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban kami, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kita mengatakan bahwa setiap amal soleh dari amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah atau yang dianjurkan oleh Rasulullah atau yang dicontohkan oleh para ulama, maka sungguh semuanya sangat bagus diamalkan di dalam bulan Rajab ini. Khususnya 2 hal kata ulama kita. Yang pertama adalah puasa dan yang kedua adalah istighfar. Sehingga para ulama kita memperbanyak puasa di dalamnya sampai bulan Rajab hingga bulan suci Ramadan. Dan di dalam bulan Rajab juga mereka berbanyak untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Apakah dengan sighah sayyidul istighfar atau istighfar yang lain, yang mana hal tersebut dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang paling penting di dalam diri kita khususnya bertepatan menyambutnya kita bulan Rajab dan bertepatan dengan tahun baru Masehi, yang paling penting adalah yang kita perhatikan adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam setiap tindak tanduk kita, dalam ucapan kita ketika kita menyambut bulan Rajab yang bertepatan dengan tahun baru Masehi, yang bertepatan dengan momentum refleksi liburan dari para anak-anak kita, maka yang paling dicari adalah bagaimana senantiasa dalam kegiatan kita selalu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga dimanapun dan kapanpun, apapun kegiatan kita, apapun momentumnya, apapun isinya, tidak pernah lepas dari yang namanya hubungan dengan Allah. Dan sungguh yang namanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikotori dengan amaliyah-amaliyah yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya tidak sah wudu seseorang jikalau berwudu dengan air kencing. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita cari hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya hal yang dicari juga adalah amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha dalam setiap apapun yang kita lakukan, khususnya dalam momentum tahun baru Masehi yang ada saat ini, yang insyaallah kemungkinan besar bertepatan dengan 1 Hijriah, maka bagaimana kegiatan-kegiatan kita senantiasa membuat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang terhadap kegiatan tersebut. Bagaimana ucapan-ucapan atau hal-hal yang tersebar di dalam media WhatsApp dan Facebook atau media sosial lainnya senantiasa bersandar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah akan ridha terhadap hal tersebut, terhadap hal yang kita sampaikan? Hal ini bukan hanya kepada diri kita sendiri, yaitu kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, seperti anak dan istri kita atau karyawan-karyawan kita. Senantiasa kita berusaha untuk menjaga iman mereka, untuk menjaga takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar bagaimana kita memasuki alam akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kehidupan dunia kita, dan Allah terima amal-amal ibadah kita. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Fa ya ibadallah ittaqullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين ستر العيوب ومفرج الكروب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا الأئمة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقنا كمال المتابعة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وذكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مظاهر الخيرات ومظاهر الحسنات ومظاهر البركات ومظاهر المحسنات وذل المسرات في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.